Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rika Amelia, NIM 2019-12034 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Dengan video program unggulan saya mengenai pengenalan pembukuan laporan keuangan manual menggunakan buku besar dan laporan keuangan digital menggunakan aplikasi SIAPIK pada UMKM setempat. Nama saya Widianti, jualan sembako. Yang pertama, saya akan memaparkan video saya mengenai pembukuan laporan keuangan menggunakan buku besar. Yang pertama, kita harus tahu tujuan dari pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu UMKM. Laporan keuangan terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga, laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, berisi total pendapatan dan total beban. Laporan ekuitas berisi modal awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dengan brifo atau pengeluaran pribadi. Laporan neraca berisi total aset dan total kewajiban ditambah ekuitas, dan totalnya harus sama. Aset terdiri dari seperti kas, piutang usaha, dan perlengkapan dan peralatan. Kewajiban yaitu total dari utang, dan ekuitas itu total modal, kemudian total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Untuk pembuatan laporan laba rugi, pada bagian kod ditulis nama UMKM, terus laporan laba rugi, dan ditulis periode pencatatan laporan laba ruginya. Di mana di laporan laba rugi kita menjumlah total pendapatan dan total beban dan pengeluaran. Setelah ketemu total pendapatan, total beban atau pengeluaran, maka di total pendapatan dikurangi dengan total beban atau pengeluaran, ketemulah laba bersih. Selanjutnya, untuk pembuatan laporan perubahan ekuitas, pertama di bagian atas ditulis nama UMKM-nya apa, terus laporan perubahan ekuitas, kemudian di bawahnya diisi dengan periode pencatatannya tahun berapa. Laporan perubahan ekuitas ini ditotal dari total modal awal ditambah dengan laba bersih, dikurangi brifo atau pengeluaran pribadi, ketemulah modal akhir usaha atau perubahan ekuitas usahanya itu berapa. Untuk pembuatan laporan neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu pertama total aset dan total kewajiban ditambah ekuitas harus sama, di mana aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset tetap itu terdiri dari kas, piutang usaha, dan perlengkapan, dan aset tetap itu terdiri dari peralatan. Untuk kewajiban yaitu total dari utang, dan ekuitas yaitu total dari modal. Setelah itu ketemulah total aset dan kewajiban plus ekuitas, di mana jumlah aset dan kewajiban ditambah ekuitas harus sama totalnya. Selanjutnya saya akan menayangkan video saya mengenai pembukuan laporan keuangan secara digital melalui aplikasi SIAPIK. Aplikasi SIAPIK ini sudah dilengkapi dengan berbagai elemen pembukuan, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran,
Untuk penerimaan terdapat penjualan, utang, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan diterima di muka. Untuk pengeluaran terdapat pembelian, kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, stok opnam, dan beban dibayar di muka. Setelah semua transaksi selama satu periode diinput, maka kita bisa melihat laporan hasil penginputan melalui ikon menu, kemudian klik laporan. Misal kita mau melihat laporan posisi keuangan atau neraca, kita tinggal klik, kemudian masukkan tahun periode laporan yang akan kita cek, kemudian klik tampilkan, maka akan muncul laporan posisi keuangan yang kita mau tampilkan.